Ma'asyiral muslimin wal muslimah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sekarang sudah tanggal malam 10 Sya'ban. Yang sebentar lagi kita akan ketemuan bulan Ramadan. Dan dianjurkan kita pada bulan Sya'ban ini memperbanyak siam, sekalipun tidak 1 bulan penuh. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa amalan hamba dilaporkan per tahunan di hadapan Allah Ta'ala oleh malaikat, yaitu pada bulan Sya'ban. Maka upayakan kita memperbanyak siam. Dan juga merupakan bulan terakhir untuk pembayaran hutang bagi orang yang punya hutang siam yang belum dibayar. Ketika tidak mampu membayarnya dengan siam, maka membayar dengan fidyah. Selanjutnya kita masih dalam keadaan kondisi yang dikhawatirkan oleh sekian umat seluruh dunia, COVID-19 atau Corona. Dan tidak ada satu masalah di dalam permukaan dunia ini melainkan mesti ada jalan keluarnya untuk orang mukmin. Pertama, kemarin telah kita bahas bahwasanya musibah ini takdir dari Allah. Kita wajib menerima dengan bersabar dan ikhtisab mencari pahala. Dan nomor 2, kita hendaknya yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dengan berikhtiar yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, maupun ikhtiar perkara yang mubah pula. Demikian juga di tengah kita dihadapkan masalah COVID-19 ini, hendaknya kita memperbanyak amar ma'ruf nahi mungkar, yang itu telah kita bahas pada hari yaitu malam Rabu kemarin. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4. Bagaimana kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan COVID-19 yang ini merata seluruh dunia. Jalan utama nomor 4, ar-ruju'u ilallah. Ayo kita kembali kepada Allah. Mana ayo tobat kita ini. Kita ini banyak dosa. Tidak ada makhluk yang lebih banyak dosa kecuali manusia yang kita saksikan oleh mata kita. Tidak ada orang resah karena gunung, karena binatang, karena tumbuh-tumbuhan, tapi manusia resah karena perbuatan dosa manusia. Termasuk min asratis sya'ah, yaitu tanda dekatnya hari kiamat, ayyasual jahlu, nampak kebodohan, wa yarfa'al ilmu, dan juga diangkatnya ilmu din, wa yahsuaz zina, dan menyebar perzinaan, bukan hanya sembunyi tapi nampak bahkan dipamerkan. Naudzubillah min dzalik. Wa syuribal khamru, dan juga diminum minuman memabukkan. Maka kita wajib ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Ta'ala. Kembalinya orang musyrik, ayo kita bertauhid. Ya, bertobatnya orang yang mengamalkan bid'ah, mari kita kembali kepada sunnah. Bertobatnya orang berzina, maka hendaknya berhenti dari perbuatan zina, segera menikah, segera menyusul amal saleh. Karena apabila kita disibukkan dengan amal saleh, maka kejahatan itu akan pergi. Wa tadarru'u ilaihi, dan hendaknya kita tunduk kepadanya, mau diatur oleh Allah, mau diperintah. Allah merintah kita ini bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita. Berbeda, ada orang memerintah kita karena orang itu butuh sama kita. Suami memerintah istrinya, istri memerintah suami, orang tua memerintah anak, anak memerintah orang tua, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Harus ada bantuan orang. Kalau orang melaksanakan perintahnya manusia,
ada baiknya diamalkan, bahkan juga kadangkala perintah itu jelek diamalkan, na'udzubillah min dzalik, melaksanakan perintah Allah Ta'ala murni baik dan untuk kita. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Muddatsir ayat nomor 31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa dzikra lil bashar." Tidaklah yang mengetahui tentara Rabbmu melainkan Allah. Wa ma hiya, dan tidaklah itu illa dzikra lil bashar, melainkan peringatan untuk untuk manusia. Jadi COVID-19 atau Corona ini peringatan Allah untuk manusia. Kapok apa enggak kita ini? Berhenti dari dosa seterusnya, ataukah nanti kalau sudah tidak ada COVID ini kumat lagi dosanya? Wa anibu ila rabbikum, kembali kalian kepada Rabbmu. Bayangkan kerugian ekonomi, kerugian pula orang-orang beramal Islam, di stopnya kita tidak boleh keluar, ya, karena ini virus. Bayangkan kerugian banyak sekali. Terbengkalainya pula anak-anak didik karena harus diliburkan. Belum tentu kita di rumah bisa ngomong anak semisal kita sebelumnya. Ini ujian dari Allah Ta'ala. Kita hendaknya ar-ruju' ila Allah. Ayo kita ini tobat. Ayo kita merendahkan diri kepada Allah. Ya, jangan sampai kita ini tobat kita seperti orang yang makan yaitu rujak, tobat kepedesan, tapi kalau sudah habis pedesnya mau ambil rujak lagi, pedes lagi. Itu tobatnya orang yang bohong. Tobat itu maknanya al-ikhlaq minadz-dzunub, berhenti dari dosa. Wan nadmu ala ma alaihi, menyesali perbuatan yang sudah lewat. Nah, dan juga wasayu bi alla ya'uda, usaha untuk tidak mengulangi lagi. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Adhkar. Ditambah oleh Syekh Ibn Saimin rahimahullah ta'ala, hendaknya musara'a fil khairat, segera kita menyusul kepada kebaikan. Sebab kalau kita meninggalkan kemaksiatan lalu kita tidak menyusul dengan amal yang baik, kita akan kembali lagi. Maka ketika kita meninggalkan kemaksiatan, sibukkan diri kita dengan amal yang soleh. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada kita semuanya dalam surat Al-A'raf 94, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un." Artinya, wa ma arsalna, dan tidaklah kami yaitu Allah mengutus, fi qaryatin, dalam satu negeri, min nabiyyin, seorang nabi, ya, agar mereka-mereka yang dinasihati oleh para anbiya ini menerima yang hak. Maka ketika Allah Ta'ala mengutus utusan menyampaikan yang hak, mereka membangkang, menolak. Lihat Nabi Nuh alaihissalam ketika mendakwai kaumnya, ditolak oleh kaumnya, hancur kaumnya, tenggelam. Lihat Fir'aun ketika dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam, menolaknya, bahkan takabur melawannya, ditenggelamkan. Dan masih banyak sekali umat dahulu. Apa katanya Allah Ta'ala? Ketika datang utusan Allah Ta'ala memberi penjelasan penduduk di negeri itu, atau ketika ada para da'i yang menyampaikan sunnah, menyampaikan tauhid, melarang berbuat syirik, menyampaikan sunnah, melarang bid'ah, menyampaikan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, lalu mereka menolaknya, bahkan ngece, mengeceknya, menghinanya, illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i,
melainkan kami hukum penduduk negeri itu dengan penyakit. Dengan penyakit. Ini dosa kita. Dan itu kita saksikan sendiri di beberapa negara yang banyak kufurnya, kesyirikannya lebih banyak mendapatkan musibah. Siapa di antara manusia yang sombong di permukaan dunia ini yang bisa membendung COVID? Walaupun mereka memiliki ilmu kesehatan apapun, kalau Allah Ta'ala sudah mendaki sakit, harus sakit. Ini yang harus kita fahami. Berapa kerugian ini baru 2 bulan, 3 bulan. Hancur ekonomi umat. Ibadah banyak yang terhalang. Ya. Belum datang hari kiamat ini. Belum ketika mata kita membelalak, ketika ada malaikat yang datang kepada kita. Yang saat itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya hari itu kecuali orang-orang yang datang saat itu mau meninggal dunia dalam keadaan hatinya dia itu bertauhid. Nah, ini belum apa-apa kita ini dibandingkan dengan pada zaman para anbiya dulu. Buktinya di jalan juga masih tenang saja. Kita dengan berita internet lebih banyak, yaitu sedihnya. Ya. Dan ini baru kita alami semenjak kami kecil. Ya, sampai sekarang umur 64 belum pernah mendapatkan wabah semisal sekarang ini. Bingungnya orang. Karena apa? Kemaksiatan tidak kita saksikan sebelumnya semisal kemaksiatan pada zaman sekarang. Ar-ruju' ilallah. Ayo kita kembali kepada Allah. Laksanakan perintah Allah. Tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Jauhkan diri kita, umat ini, dari syirik, bid'ah, kemaksiatan. Waddarra'i, dan Allah Ta'ala menguji kita dengan kemiskinan. Nia bangkrut negara-negara. Padahal kita lihat segala sesuatu Allah Ta'ala siapkan makanannya, padinya, berasnya, airnya, segala sesuatu. Tapi miskin kita ini. Karena apa? Dosa kita sendiri. Ini sebab dosa. La'allahum yadarra'un. La'allahum yadarra'un, supaya mereka ini mau tunduk kembali kepada Allah. Jadi ujian ini masih ringan. Bayangkan kalau orang yang mau ahli tauhid meninggalkan azimatnya, kesyirikannya yang lain, segera Allah Ta'ala akan cabut wabah ini. Dan alhamdulillah berapa banyak orang ahli tauhid, ahli sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, sekalipun toh mereka sakit pula, tapi sakitnya orang ahli sunnah sakit yang nikmat, sakit yang penuh hikmah, bersabar mencari pahala. Berbeda dengan penyakit yang menimpa orang kufar menjadi siksaan di dunia, belum lagi siksaan di akhirat. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami azab mereka di dunia ini sebelum datang azab di akhirat mereka, agar mereka itu mau kembali. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala mukhbiran amma ikhtabara bihi al-umam al-madiyah. Allah Ta'ala memberi penjelasan kepada kita semuanya tentang ujian Allah Ta'ala kepada umat-umat yang dahulu. Siapa itu? Alladzina arsala ilaihimul anbiya'a bil ba'sa'i wad dharra. Yang mana Allah Ta'ala telah mengutus kepada para nabinya untuk mendakwai umat ini. Mereka diuji oleh Allah Ta'ala dengan kemiskinan dan juga dengan sakit. Yani bil ba'sa'i ma yusibuhum fi abdanihim min amradin wa asqamin. Mana al-ba'sa itu menimpa kepada mereka berupa yang menimpa kepada badan mereka berupa sakit.
wabah. Kenapa? Dinasihati tauhid masih berbuat syirik, bahkan yang mengecek. Agar mengamalkan sunnah malah bid'ahnya menjadi-jadi. Disuruh menikah malah senang laki-laki. Agar menikahi perempuan maka menikahi laki-laki, LGBT-nya kumat kesana kemari. Inilah dosa manusia. Sudah banyak berteriak ulama sunnah ini, tetapi mereka masih istakbaru. Mereka sombong. Mereka dirikan tempat-tempat hiburan untuk kemaksiatan. Mari kita ini tobat. Ini masih diuji berapa bulan kita oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kalau sampai 1 tahun? Na'udzubillah min dzalik. Semoga segera dia angkat. Ya Allah, Allah marfa'il bala. Angkatlah segera bala ini ya Allah, berilah petunjuk hamba-Mu yang zalim ini ya Allah. Wadh-dharra, dan dizimba dharra, yaitu ma yusibuhum min fakrin wa hajatin, menimpa kepada mereka kemiskinan, kefakiran, padahal Allah Ta'ala telah memberi rezeki yang cukup. Tapi banyaknya orang berbuat dosa, orang zalim, orang-orang yang silai mengambil hak yang bukan haknya, menyebar yaitu perjudian, perzinaan, riba, penindasan. Nah ini, siapa di antara makhluk yang bisa menolak musibah yang sekarang menjadi sunyi, bahkan masjid yang itu rumahnya Allah sampai hati kita ini disuruh disolat di rumah karena dosa kita. Ya. Maka kita yang meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Berapa banyak orang bingung dalam masalah hal ini tapi tidak mengingat siapa yang menciptakan perkara ini. Dan berapa banyak orang tidak mengingat dosa, tidak mengingat syiriknya, bid'ahnya, maksiatnya, gengnya, jogetnya, nyanyiannya. Ya, itu penyebab-penyebabnya. Makan yang haram dan juga yang lainnya. Nah, Allah Ta'ala menjelaskan seperti ini. Apa maksudnya? Allah Ta'ala ketika mengutus para nabinya lalu ditolak risalahnya, bila dihukum oleh Allah Ta'ala dengan kemiskinan dan dengan kesakitan ini, la'allahum yaddarra'un, agar mereka ini tadarru', merendahkan diri, makna ya yad'una, agar mereka memohon kepada Allah, wa yakhsha'una, dan agar mereka itu khusyuk, menundukkan diri dengan beribadah, beristighfar, wa yabtahiluna ilallahi ta'ala, dan agar mereka memaksakan dirinya untuk berdoa kepada Allah fi kasfi ma nazala bihim, agar terhindar musibah yang menimpa kepada mereka ini. Inilah perlunya kita fahami, agar kita betul-betul ketika dihadapkan musibah semacam ini bukan hanya mengurung di rumah, tetapi bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, Engkau lah memberi petunjuk al-hati, fahdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, Rabbana dhalamna anfusana, kami ini berbuat zalim ya Allah, kami berbuat zalim terhadap diri kami sendiri ya Allah. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, jika Engkau ya Allah tidak mengampuni dosa kami dan tidak belas kasihan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan rugi ya Allah di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, untuk menyikapi wabah COVID-19 ini, nomor 5, al-ibti'atu anid dzunub, maka kita harus menjauhi semua bentuk dosa, wal ma'asi, dan kemaksiatan.
Maksiat ini ada kalanya dilakukan oleh lisan kita, bohong, menipu, bersumpah bukan nama Allah, ya, mengejek, mentertawakan Allah, mencaci para ulama sunnah, mencaci para anbiya, mencaci para sahabat, ya, menggunjing, menggusur, mendemo orang-orang menyampaikan yang hak. Berhenti. Lisan ini bukan untuk perbuatan jahat. Kitanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisana wa syafatain. Bukankah kami, katanya Allah Ta'ala, telah menjadikan untukmu 2 mata dan 2 bibir, 1 lisan? Dan 2 bibir kita, 1 lisan kita bisa bicara tidak seperti hewan. Lalu dibuat untuk menghibah, berdusta, mengolok-olok, ya, melecehkan para utusan Allah Ta'ala, mentertawakannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang tidak banyak disadari oleh kita manusia ini, ya. Berapa banyak dosanya mulut kita ini. Kalau orang awam, orang munafik, nah seperti itulah ya. Orang mengaku dirinya sebagai orang yang alim, kiai, lalu mencela Allah, ya, mencela Rasulnya, mencela para sahabatnya, sebagaimana kelompok Syiah, kelompok Khawarij, dan juga orang-orang yang liberal. Harus tobat mereka ini. Dan kita harus mengingatkan. Kalau kita tidak mengingatkan padahal kita mampu, kita akan dihukum, naudzubillah min dzalik, oleh Allah. Sebagaimana keterangan 2 hari yang lalu. Demikian juga dosanya hati. Berkeinginan jahat, hasud, berkeinginan syirik, berkeinginan untuk menghibah, ya, mengadu domba, ya. Banyak dosanya hati ini. Dan juga mereka menjauhi, yaitu dosanya anggota badan kita. Dosa mata kita ini banyak sekali, melihat kemungkaran, melihat disko, melihat joget, dansa, berkunjung tempat-tempat kesyirikan. Pendengaran kita juga begitu, mendengarkan nyanyian, musik, dansa, mendengarkan hibah. Ini dosa-dosa kita. Masih mendingan kita tidak dihabiskan oleh Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali. Inilah yang harus kita pikirkan banyak. Karena yang menciptakan penyakit Allah Ta'ala yang akan mencabutnya. Tapi Allah mencabutnya pula dengan kehendaknya, tatkala hambanya ini mau bertobat, mau istighfar. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, pentingnya kita harus menjauhi kemaksiatan yang dalam surat Al-Anfal 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum ghairan ni'matan an'ama 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Dzalika, yang demikian itu, bi anna Allah, sungguhnya Allah, lam yakum ghairan, tidak akan merubah nikmatan, kenikmatan yang Allah an'amaha, beri nikmat kenikmatan ini, ala qaumin, kepada suatu kaum, hatta, sehingga yughayyiru, mereka yang merubah ma bi anfusihim, apa yang ada di pada diri mereka. Maknanya kenikmatan ini dirubahnya dengan maksiat, digunakannya untuk kemaksiatan. Diberi ilmu, digunakan untuk merusak orang Islam, merusak ilmu Allah. Diberi kekuasaan, dibuat untuk berbuat zalim. Diberi kekayaan, malah untuk merusak dirinya dan umat. Wa annallaha sami'un 'alim, maka Allah Ta'ala Maha mendengar apa yang diucapkan oleh lisan-lisan manusia ini, dan Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya. Jadi Allah mengingatkan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan merubah
satu nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum sehingga mereka merubah dirinya sendiri dengan perbuatan maksiat. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala hati mereka berpaling, Allah palingkan. Namanya al-jaza min jinsil amal. Falamma nasu ma dzukiru. Tatkala mereka lupa apa yang diingatkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan menghukumnya. Maka Allah Ta'ala mengingatkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Kamu jangan menjadi orang yang melupakan dirimu ibadah kepada Allah, sehingga Allah akan melupakan dirimu. Allah telah mengutus utusannya, memberi akal kita yang sehat. Kita faham itu yang baik, yang jelek. Lah kok kita memilih yang jelek? Inilah hukuman yang harus kita fahami dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berulang dalam hal ini. Selanjutnya, ayat yang nomor 2 dari surat Ar-Rum tentang dosa manusia. Hendaknya kita berhenti. Ar-Rum nomor 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di dataran, wal bahri itu maknanya laut, itu maknanya di tanah-tanah yang becek yang banyak airnya, itu namanya bahr. Jadi nampak kerusakan di daratan, di pegunungan, dan di tanah-tanah yang becek ada genangan air bima kasabat aydin nas, karena dosanya manusia, bukan karena dosanya ayam atau hewan. Dan ini betul. Tidak ada manusia yang resah karena tumbuh-tumbuhan, resah karena hewan. Memelihara hewan itu lebih mudah. Bayangkan sapi sekian besarnya dibeleh mau, dipegang, yaitu kepalanya direbahkan mau. Bayangkan kalau Allah Ta'ala mendaki mereka bergerak, mati kita itu. Kuda ya dilubang hidungnya, dibuat untuk kendaraan kesana kemari, mau dia. Bayangkan kalau dia melawan manusia, habis kita ini. Begitu makannya rumput sapi ini, kuda itu. Tapi yang berbuat zalim bukan kudanya, bukan sapinya, tapi manusia. Inilah yang harus kita fahami. Ingatkan orang yang melakukan kemaksiatan. Sebab kalau tidak, hukuman Allah Ta'ala merata. Nah, Allah Ta'ala menjelaskan kerusakan di permukaan bumi ini, entah itu dengan tanah yang longsor, kemarau panjang, banyak wabah, paceklik, yang lainnya banyak musibah. Kenapa? Karena itu dosa manusia. Namun Allah Ta'ala menjelaskan, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kami, katanya Allah Ta'ala, hendak memberikan hukuman sebagian yang mereka amalkan, bukan dihukum semuanya. Kalau kita ini semua dosa kita dihukum, kita tidak akan bisa hidup. Mata kita berbuat dosa, kaki kita berbuat dosa, mulut kita berbuat dosa, hidung kita berbuat dosa, kaki, tangan kita. Loh. Nah, Allah hanya menyiksa sebagian ini, mematikan sebagian orang-orang yang kena virus corona, dan juga mereka kena wabah, supaya orang-orang sehat ini la'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali kepada hukumnya Allah, jangan maksiat. Ya, lihat kaum-kaum dahulu, kaum Irem, kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud, dihancurkan semuanya karena dosa bapak dan ibu. Ya, apa kita itu ingin mengulang lagi seperti kaum dan dahulu? Padahal kekuatan-kekuatan mereka mengalahkan kekuatan pada zaman sekarang yang dimampu oleh manusia.
Tapi ternyata kekuatan fisik teknologi tidak ada faedahnya. Tidak bisa melawan hukum Allah Ta'ala. Melawan wabah ini nggak bisa. Bayangkan menjerit dunia internasional. Kerugian berapa? Banyak juga pabrik yang berhenti. Perdagangan berhenti. Yang laris adalah masker. Loh. 2.000 menjadi 10.000. Inilah ujian dari Allah Ta'ala. La'allahum yarjiun, katanya Allah Ta'ala. Barangkali saya uji dengan corona ini, mereka itu mau sadar. Ingatkan tetangga kita, keluarga kita, ya, terutama orang-orang punya kedudukan, kesempatan yang baik pada saat ini. Menggunakan kedudukannya untuk menutup tempat-tempat kemaksiatan. Kan kalau pemimpin bisa menutup tempat kemaksiatan, subhanallah, besok nomor 1 mendapatkan naungan pada hari kiamat. Imamun adil, imam yang jujur. Karena tidak ada kekuatan di permukaan dunia dari kalangan manusia ini melainkan kekuatan waliul amri. Semoga dengan ditutupnya teman-teman kemaksiatan sekarang ini menjadi berlanjut terus ditutup, sehingga Allah Ta'ala akan mengembalikan kita ini dalam keadaan sehat dan menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah. Dan juga disebutkan dalam surat Asy-Syura nomor 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kepada manusia berupa musibah ini, melainkan karena sebab dosamu, bima kasabat. Bagaimana hukumnya dengan takdir? Betul, Allah Ta'ala yang menakdirkan corona ini. Tapi yang berbuat dosa itu siapa? Manusianya berbuat dosa ini. Ya. Bayangkan berapa banyak kaum muslimin ditindas, dibunuh, ya, dipenjara, dipukuli. Sekarang ketika Allah Ta'ala menghukum seperti ini, siapa yang bisa menolak? Hamba Allah jangan diganggu. Selamat dunia tidak akan selamat di akhirat. Dan tidak ada ceritanya orang yang mengganggu orang-orang yang soleh, melainkan dihancurkan pada akhirnya. Kecuali orang tobat. Lihat Fir'aun, bukan awalnya hancur, akhirnya hancur. Lihat Namrud, bukan pertengahan hidupnya atau awal, tapi akhirnya hancur. Lihat kaumnya Nabi Nuh, bukan awalnya pertengahan, tapi akhirnya hancur. Tetapi kemenangan bagi orang ahli tauhid, ahli sunnah adalah ketika mereka telah berusaha berjuang. Wal akibatul lil muttaqin. Akibat yang baik, kemenangan itu hanya Allah Ta'ala berikan kepada hambanya yang bertakwa. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan dosa manusia banyak. Bayangkan kalau semua dosa kita dihukum oleh Allah Ta'ala di permukaan dunia, tidak ada yang bisa kita hidup di dunia ini. Dosanya apapun, telinga, mata, hidung, pikiran kita, hati kita, banyak dosa. Cuma manusia tidak menghitung dosa. Yang dihitung duitnya, yang dihitung penyakitnya. Dosanya tidak dihitung. Bukan tidak boleh menghitung penyakit. Lebih daripada itu, hitung dosa kita ini. Ya. Hasibu qabla an tuhasabu. Perhatikan dirimu, hitunglah dirimu, hisablah dirimu sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hadhil ummah khasfun, katanya beliau sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan terjadi kelongsoran, akan terjadi tanahnya longsor, tanahnya pecah, ya, tanahnya rusak. Subhanallah. Kalau kita lihat tanah waktu dulu itu
30 tahun sebelumnya subur-subur. Pondok ini pada waktu awal-awalnya mendirikan pondok itu, subhanallah, tambak itu besar-besar ikannya. Sekarang banyak yang mati, kurus mati karena dosa manusia. Wa maskhun, dan perubahan cuaca, perubahan perangai. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang enggan ketika tidak mau yaitu menjalankan sholat waktu hari Sabtu, dijadikan qiradatan khasi'in, kera yang hina karena tidak menjalankan sholat pada hari Sabtu, yang itu hari Jumatnya orang Yahudi. Wa qadfun, dan juga terjadi banyak pelemparan batu, gunung-gunung yang meletus, gempa-gempa. Maka beliau menjelaskan umat ini akan dilanda seperti keadaannya ini, perubahan cuaca, banyak kegoncangannya, banyak lindu, banyak tanah longsor, banyak air naik daratan, dan juga banyak gunung meletus. Faqala rajulun minal muslimin, lalu ada yang menanya dari orang muslim ini, ya Rasulullah, mata dzalika, wahai Rasulullah SAW, kapan terjadi tanah ini banyak longsor, ya, air itu akan menggenangi daratan, demikian juga banyak pula gunung-gunung yang meletus, musibah-musibah kebakaran yang lainnya, perubahan-perubahan cuaca yang tidak bisa yang diprediksi lagi. Jawabnya apa? Qala idza dhaharatil qainatu, apabila banyak penyanyi wanita, joget wanita, dansanya wanita. Loh, sekarang waliman maksiat dulu, penutupan sekolah maksiat, pembukaan toko maksiat dulu, menanggap juga dulu lodro ketoprak, sekarang lebih daripada itu. Ini kemaksiatan ini. Bahkan juga disebarkan. Dulu tidak ada video, tidak ada yang lainnya. Sehingga kalau orang mau melihat kemaksiatan harus pergi ke Gresik. Jalannya bukan jalan aspal. Mobil belum banyak, belum ada sepeda motor hutang. Sekarang dengan perangkat yang ringan, masuk-masuk di rumah. Ya. Kakek-kakek, nenek juga ingin juga nonton walimatul arus, ya, bukannya menurut sunnah, tetapi ditanggapkan penari penjoget, membendung jalan. Lah ini yang kita pahami, tidak bisa kita ingkar. Kalau ini sudah melanda, nah tunggu kehancuran dunia ini. Wal ma'asifu, dan alat-alat musik. Nah, sekarang berapa banyak drum band, alat musik, ya, yang lain-lain, katanya ini seni, seni suara, seni rupa. Nah, bahkan juga pengajian harus ditanggapkan drum band dulu, nyanyi dulu. Bukankah Allah Ta'ala melarangnya di dalam surat yaitu Luqman ayat nomor 6? Tapi siapa di antara kalangan para ulama ini yang sepakat untuk memberantas dalam hal ini? Wasuribatil khumur, dan apabila telah merajalela minuman-minuman keras. Jadi inilah penyebabnya kelongsoran tanah. Inilah penyebabnya perubahan cuaca. Inilah penyebabnya banyak penyakit dan wabah. Dan juga banyak pula yaitu penyakit menular. Ini kalau ini diangkat, insya Allah segera diangkat oleh Allah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Albani rahimahullah taala, dan masih banyak suka. Hadis semacam ini menunjukkan bahwasanya di akhir zaman ya akan nampak wanita-wanita yang telanjang berzina dan diumumkan ke sana kemari.
Qala Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala min asarid dzunubi wal ma'asi, di antara yaitu asarnya, pengaruhnya dosa dan kemaksiatan ini, annaha tuqtisu fil ardi, akan menjadikan perubahan atau bencana di bumi, anwa'an minal fasadi, sekian banyak macam-macam kerusakan, fil miyai, baik di dalam air, banyak limbah-limbah, wal hawa, dan juga udara-udara yang keruh, wazuru, dan juga akan pengaruh pula kerusakan di yaitu tanaman-tanaman, wasimari, dan buah-buahan, wal masakin, dan tempat-tempat kediaman. Naudzubillah min dzalik. Inilah kemaksiatan yang merajalela di mana-mana Allah Ta'ala hukum. Maka mari kita Bapak dan Ibu, ya, kita bertobat sebelum diangkat nyawa kita ini, karena kita masih ada kesempatan untuk beristighfar. Begitulah Bapak dan Ibu yang dapat disampaikan pentingnya kita menghadapi COVID-19 atau Corona ini. Bagaimana kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, ya, menjauhinya, menjauhkan diri kita dan keluarga kita, dan bagaimana kita menyusul pula yaitu dengan amal-amal yang saleh, bertobat dan beristighfar. Insyaallah dengan demikian semoga apa yang kita ketahui ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita buktikan dengan amal, dan semoga wabah ini segera diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.